Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Gustin Rahmawati, NPM 203-101-096, kelas Administrasi Bisnis 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal UAS mengenai what if analysis. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pengolah Data 2, dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MJS. Nah, ini merupakan soal yang pertama, yaitu Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah ini. Jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus dia dapatkan? Nah, jadi saya split screen terlebih dahulu. Nah, jadi di Excel saya sudah menyiapkan tabelnya. Terdapat kriteria dan juga nilai. Untuk nilai UAS Bahasa Inggris yaitu 98, nilai UAS Bahasa Indonesia 89, dan untuk nilai UAS IPA-nya ini belum diketahui, dan untuk nilai UAS IPS yaitu 95, dan untuk nilai UAS Matematika ini ada ketentuannya. Jadi karena NPM saya di 2 digit terakhir yaitu 96, yang dimana itu lebih dari 50, maka nilai UAS Matematika adalah 2 digit terakhir NPM. Jadi saya isi 96. Nah, Narendra memiliki target untuk rata-rata nilai akhir yaitu sebesar 85. Nah, untuk nilai akhir ini yaitu berdasarkan rata-rata dari nilai UAS. Nah, langsung saja rumusnya yaitu sama dengan average, kemudian kurung buka, kemudian sel dari UAS Bahasa Inggris sampai UAS Matematika, kemudian kurung tutup, tekan Enter. Nah, ini merupakan nilai saat ini yang terdiri dari 4 nilai saja. Kemudian, supaya kita tahu berapa nilai UAS IPA yang harus didapat supaya nilai akhirnya 85, berarti kita pilih yang di nilai akhir selnya, kemudian kita pilih ke tab data, kemudian what if analysis, pilih yang goal seek. Nah, akan muncul beberapa menu atau pilihan seperti berikut. Yang pertama yaitu set cell. Set cell adalah nilai akhir yang diinginkan atau goal seek-nya. Kemudian to value adalah nilai yang diinginkan. Nah, tadi sudah diketahui bahwa Narendra menginginkan nilai akhirnya sebesar 85. Jadi pada to value kita ketik 85. Kemudian pilihan di by changing cell, ini adalah nilai yang ingin diketahui perubahannya atau berapa nilai yang harus didapatkan supaya dapat nilai 85. Kemudian kita bisa ubah by changing cell-nya dengan cara klik tanda panah ke atas di sebelah kanan ini. Kemudian nanti kita bisa klik sel yang akan dituju. Nah, di sini sel yang akan berubah adalah sel untuk nilai UAS IPA. Jadi kita klik nilai UAS IPA, kemudian setelah sudah tekan Enter. Nah, jika sudah terisi semua seperti ini, selanjutnya kita klik OK. Nah, maka akan muncul goal stick status seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini supaya Narendra mendapatkan nilai akhirnya sebesar 85, maka nilai UAS IPA yang harus ia dapatkan yaitu sebesar 47. Nah, ini berarti masih masuk akal. Lanjut, soal nomor 2, yaitu Nirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga seperti berikut ini. Nah, saya split screen terlebih dahulu. Nah, jadi di Excel saya sudah menyiapkan selnya yang sudah saya isi, tinggal menyesuaikan dengan soalnya. Yang pertama yaitu besar bunganya, yaitu sebesar 5%. Kemudian untuk lama kreditnya yaitu 2 tahun. Nah, di sini per tahun ya, jadi kalau lama kreditnya itu per bulan, ada yang harus diubah dalam proses penghitungannya. Kemudian untuk harga laptopnya ini ada ketentuannya, adalah 2 digit NPM Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Karena 2 digit NPM saya adalah 96, yang dimana itu lebih dari 10, maka harga laptop adalah 2 digit terakhir NPM, yaitu 96 juta. Kemudian, untuk fungsi angsuran, kita bisa menggunakan rumus PMT, yaitu sama dengan PMT, kurung buka, besar bunga,
Nah, untuk aturan koma dan titik koma ini bisa menyesuaikan dengan laptop masing-masing. Dan kebetulan saya menggunakan koma. Jadi pilih koma, kemudian lama kredit, kemudian koma, min dari harga laptop, kemudian kurung tutup, dan tekan enter. Nah, jadi angsuran per tahunnya yaitu sebesar Rp51.629.268. Jika ingin mengetahui total angsuran yang harus dibayarkan selama 2 tahun, rumusnya yaitu sama dengan angsuran dikali dengan lama kredit. Kemudian enter. Nah, jadi total angsurannya yaitu Rp103.258.537. Kemudian, kalau kita ingin tahu berapa bunga yang harus dibayarkan dari selisih total angsuran dengan harga laptopnya, yaitu sama dengan total angsuran dikurangi dengan harga laptop. Kemudian enter. Jadi, bunga yang dibayarkan yang 5% per tahun selama 2 tahun adalah sebesar Rp7.258.537. Jadi, kurang lebih seperti itu perhitungannya. Kemudian, untuk penggunaan what if analysis, di sini kita akan buat satu kolom baru, berisi variabel bunga dengan perbedaan antara bunganya adalah 0,5%. Nah, dari tabel ini nanti, Nirna bisa mempertimbangkan untuk memilih kredit selama 2 tahun dengan besaran bunga yang disanggup. Kemudian, di sel sebelah besar bunga ini, kita sama dengankan dengan hasil perhitungan angsuran atau PMT. Jadi, sama dengan PMT. Dan enter. Nah, di sini nanti di sel atau kolom setelah variabel bunga yang sudah kita inputkan akan muncul besaran angsuran yang bisa dibayarkan oleh Nirina berdasarkan bunga yang diperoleh. Misal, Nirna sudah punya banyak brosur dari toko laptop dengan besaran kredit per tahunnya yang berbeda. Nah, jadi Nirina bisa mengira-ngira sesuai kemampuannya, mana yang lebih sesuai dengan kondisi keuangannya. Kemudian, langkah penggunaan fitur what if analysis yang data table yaitu kita blok keseluruhan tabel yang ingin kita isi dari besar bunga sampai di sebelah sini, kemudian kita pilih tab data, kemudian what if analysis, kemudian data tabel. Kemudian di sini pilihannya yang kolom input cell karena kita menggunakan kolom untuk pengisiannya. Nah, jika nanti datanya menggunakan row atau baris, berarti yang diisi row input cell. Kita pilih yang kolom input cell, kemudian klik tanda panah ke atas ini, kemudian pilih yang besar bunga, jika sudah di-enter, kemudian klik OK. Nah, di sini akan memberikan beberapa pilihan variabel nominal angsuran atau PMT berdasarkan bunga yang berbeda tiap tahunnya. Di sini diketahui untuk besaran bunga 3%, dia harus membayar sebesar Rp50.170.640. Kemudian untuk yang 5% ini, untuk besaran bunga, yaitu telah sama dengan angsuran PMT yang ada di sebelah sini, yaitu Rp51.629.268. Saya beri tanda merah agar lebih jelas. Ini untuk mengecek apakah perhitungan kita benar atau tidak. Nah, bisa dicari dengan besaran bunga yang berdasarkan input yang kita berikan. Kalau besaran bunga dan PMT-nya sama, berarti proses perhitungan atau penggunaan what if analysis yang data tabel bisa dianggap benar. Nah, karena perhitungan tadi antara besar bunga dan PMT-nya sama, berarti bisa dianggap benar. Selanjutnya, saya sudah membuat tabel seperti berikut ini, yang berupa baris dan kolom yang berisi bunga dan lama kredit yang berbeda. Dan untuk lama kredit ini, kenaikannya yaitu 0,5 tahun. Kemudian bunganya mulai 3% sampai 7% dengan kenaikan 0,5%. Kalau sudah punya tabel seperti ini, kita harus menyamakan kolom yang ada di ujung ini dengan PMT atau besar angsuran, yaitu sama dengan, kita geser, angsuran atau PMT, kemudian enter.
Kemudian untuk proses menghitungnya atau mengisi tabelnya, kita blok semua tabel yang telah dibuat. Nah, kemudian kita pilih tab data, kemudian pilih yang what if analysis, kemudian data tabel. Nah, yang pertama adalah row input. Row input itu baris, jadi yang dimasukkan adalah data bunga. Kita klik tanda panah ke atas ini. Nah, kemudian kita tekan enter. Kemudian untuk kolom input cell adalah lama kredit. Nah, jadi di sini untuk kolom input, kita klik tanda panah ke atas, kemudian kita pilih lama kredit, kemudian kita tekan enter. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, selanjutnya kita tekan OK. Kita kembali ke tabel. Saya perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul angsuran untuk setiap harga laptop dan juga besaran bunga yang berbeda. Kemudian, untuk mengecek kepastiannya, kita cek pada tabel ini, yaitu bunganya itu 5%, akan saya beri tanda dengan blok warna kuning. Kemudian, lama kreditnya yaitu 2 tahun, dan berikut adalah angsurannya. Kita cek apakah sudah sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ternyata sudah sesuai dengan angsuran PMT yang ada di sebelah sini, berarti ini sudah benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.